Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat semuanya. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tema 7 tentang indahnya keberagaman atau keragaman di negeriku. KD 3.7 Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak harus bisa memahami cerita non-fiksi. Yang kedua, anak-anak harus mampu menjelaskan pengertian paragraf. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menjelaskan gagasan pokok. Yang keempat, anak-anak harus mampu menjelaskan gagasan pendukung. Anak-anak, di samping ini ada contoh bacaan yang termasuk dalam cerita non-fiksi atau teks non-fiksi, yaitu tentang baju khas adat dari Madura, namanya pesaan. Silakan dibaca sendiri-sendiri ya. Baiklah anak-anak, akan Bapak jelaskan apa itu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Biasanya, cerita non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta. Dalam cerita non-fiksi, aspek yang dilihat yakni sebuah kejadian atau suatu momen penting dan menarik. Kemudian diangkat lagi dengan menonjolkan nilai-nilai penting di dalamnya. Ciri-ciri cerita non-fiksi yang pertama, menggunakan bahasa denotasi atau denotatif, yaitu bahasa yang bermakna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan bahasa formal sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta yang ada. Keempat, memiliki ide yang ditulis secara sistematis, logis, artinya masuk akal. Yang kelima, data yang disajikan benar-benar objektif. Ya, itu tadi ciri-ciri cerita non-fiksi. Berikut adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang membicarakan sebuah gagasan. Ciri-cirinya, paragraf diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Ciri berikutnya, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri menjorok ke kanan. Sedangkan untuk jenis karangan biasa, ya itu. Sedangkan untuk karangan ilmiah letaknya berjarak 8 spasi. Jadi beda ya dengan karangan ilmiah dengan karangan biasa. Berikutnya di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama
yang terletak pada kalimat utama. Berikutnya, kalimat utama selanjutnya disebut kalimat penjelas yang berfungsi untuk menerangkan isi kalimat utama tadi. Ciri yang terakhir, memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu mempunyai kesatuan atau kohesi, kepaduan, koherensi, kelengkapan, dan kevariasian. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan ide utama dalam suatu bacaan. Gagasan pendukung adalah uraian yang berfungsi memberikan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan pokoknya terletak di kalimat awal paragraf. Sedangkan kalimat setelahnya merupakan penjelasan untuk mendukung gagasan pokok. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir kalimat dalam paragraf. Paragraf ini diawali dengan menyebutkan peristiwa khusus atau penjelasan. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif. Disebut juga paragraf campuran. Letak gagasan pokoknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun gagasan pokok disebut 2 kali, bukan berarti berlawanan. Gagasan pokok di akhir kalimat dalam paragraf berfungsi mempertegas gagasan pokok di awal kalimat dalam paragraf. Paragraf berdasarkan isinya dibagi menjadi beberapa paragraf. Di antaranya yang pertama, paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menjelaskan, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Ciri utama dari paragraf ini adalah adanya orang atau pelaku, adanya peristiwa, dan waktu kejadian. Yang kedua, paragraf eksposisi adalah paragraf yang di dalamnya berisi informasi tentang suatu teknik, kiat, dan teori, sehingga akan menambah wawasan atau pengetahuan pembaca. Yang mempunyai ciri utama adalah bersifat informatif, dilengkapi dengan data, tabel, dan grafik. Tidak bertujuan mempengaruhi pembaca berdasarkan fakta atau hasil penelitian. Yang jelas juga bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Adalah paragraf yang berisi argumen atau pendapat penulis mengenai suatu permasalahan berdasarkan perspektif atau sudut pandang penulis sendiri, agar pembaca lebih menerima atau yakin terhadap gagasan yang diberikan oleh penulis. Di sini ada ciri utamanya adalah berisi argumen. Argumen itu pendapat, ya. Berisi fakta dan data guna untuk meyakinkan pembaca. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang keempat, paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan agar pembaca mengikuti apa yang diinginkan penulis. Ciri utamanya berisi ajakan, bujukan, atau himbauan dan berusaha mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Yang kelima, paragraf
Deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek sehingga seolah-olah pembaca melihat, mendengarkan, dan merasakan sendiri objek yang digambarkan itu. Ciri utamanya adalah ada objek yang digambarkan, menggambarkan, melibatkan panca indera. Penggunaan kata sifat yang menggambarkan objek, contohnya cantik, tampan, pandai, bodoh, dan lain sebagainya. Demikian tadi anak-anak penjelasan dari Pak Guru ya tentang cerita non-fiksi dan pengertian paragraf, kemudian pengertian ide pokok dan ide penunjang. Selamat belajar dari rumah. Jangan lupa tugas-tugas dari Pak Guru. Semoga sehat dan bahagia selalu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.